Sekarang saya mau ngacungin jempol untuk seluruh Habib-Habib dan para kiai-kiai yang masih membela para Habib, yang masih mukibin. Ayo ladeni tantangan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada. Dari kawasan sejuk Beniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan mengomentari sebuah video dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, di mana beliau makin hari makin meninggi intensitasnya dalam memberikan perlawanan atas kepalsuan nasabah Alwi yang mengaku sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau menantang seluruh habaib supaya dibariskan di mana? Di satu tempat yang luar biasa. Namun sebelum kita dengarkan sedulur TV Al-Waha, sebelum kita mendengarkan apa bentuk tantangan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, saya informasikan kepada Anda, bagi Anda yang ingin membantu perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, khususnya di pimpinan cabang Kecamatan Bojong, saya tawarkan sebuah buku ijazah khusus dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yaitu ijazah sugih harta. Ijazah ini secara langsung saya dapatkan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian kita bukukan dan Anda bisa mendapatkannya secara langsung dari admin TV Al-Waha. Dari kami, dari saya Bahril Ulum, silahkan Anda hubungi nomor handphone 088 22 14 98 123. Insya Allah ini akan bermanfaat karena ijazah ini adalah ijazah sugih harta yang bertujuan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam hidup kita untuk masalah ekonomi dan lain sebagainya, sedulur TV Al-Waha. Nah, mari kita dengarkan apa tantangan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terhadap para Ba'lawi dan sekaligus para kiai-kiai seluruh Indonesia yang masih menjadi kibin-kibinnya, yang masih menjadi pendukung dari Ba'lawi. Kita dengarkan sama-sama. Ini dia sedulur TV Al-Waha. Sekarang saya minta, ada tidak ulama-ulama yang berani menyatakan saya mengisbat nasabah Alawi? Coba itu saya minta Rabitah Alwiyah atau Maktab Daimi kumpulkan ulama-ulama dari Jawa atau dari Balawi yang siap berdebat dengan saya tentang pembelaan mereka bahwa Ba'lawi masih cucu Nabi. Kalau ada, bariskan. Kumpulkan tuh ulama-ulama kibin semua. Siapa yang masih berani untuk berdebat tentang nasabah Alawi? Siapa yang masih mau membela nasabah Alawi yang batal ini? Silakan bariskan semuanya di Monas kalau perlu. Nah, sekarang kiai-kiai kibin yang masih mau untuk membela nasabah Alawi dengan tanpa malu menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Kalau tidak, oh saya tidak percaya kalau misalnya turunan Nabi J1, turunan Nabi itu G. Oke, kalau begitu minta J Nafi atau siapa saja dari Balawi yang ahli DNA berani menyatakan bahwa haplogrupnya keturunan Nabi Muhammad dan Quraisy serta orang Arab adalah G seperti Balawi. Tidak ada. Sekarang ini mereka sudah kehilangan rotan, jadi akar pun harus dipegang. Ketika ulama-ulama sepuh sudah tidak bisa, ya Lora Ismail dijadikan suruh ngomong. Nanti kamu ngomong Baholil mengisbat ya, ini kasihan kita ini udah nggak dipercaya sama seluruh kiai-kiai. Majma' Fuqaha Jawa, kumpulan fuqaha Jawa ini sudah mengisbat Ba'lawi batal sebagai cucu Nabi syar'an wa tarikhian wa janian. Ini puluhan ulama-ulama besar
yang presentasi dengan bahasa Arab, yang telah mengkaji luar dan dalam, kemudian mereka telah memberikan qararat Majma' Fuqaha Jawa, abtalu nasabah Ba'alawi, telah membatalkan nasabah Alawi. Sekarang saya minta, ada tidak ulama-ulama yang berani menyatakan saya mengisbat nasabah Alawi? Coba itu saya minta Rabitah Alwiyah atau Maktab Daimi kumpulkan ulama-ulama dari Jawa atau dari Balawi yang siap berdebat dengan saya tentang pembelaan mereka bahwa Ba'alawi masih cucu Nabi. Kalau ada, bariskan. Mana dalilnya? Bahwa kitab Nasab abad kelima, kita teliti betul atau tidak itu kitab Nasab abad kelima. Yaitu yang pertama, yaitu yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak namanya Ubaid. Yang kedua, kalau mereka mengaku dirinya Balawi, harus mempunyai kitab yang menerangkan bahwa Jadid punya adik namanya Alwi. Kumpulkan tuh ulama-ulama kibin semua. Siapa yang masih berani untuk berdebat tentang nasab Balawi? Siapa yang masih mau membela nasab Balawi yang batal ini? Silakan bariskan semuanya di Monas kalau perlu, agar kita mengetahui dalil apa yang mau mereka jadikan dalil sebagai pengisbat nasab Balawi. Lalu yang ketiga, nasab Balawi batal secara mustahil. Batal secara mustahil sebagai cucu Nabi itu dari tes DNA. Sekarang itu para kibin-kibin yang kayak Lora Ismail sanggup tidak membawa satu saja Balawi Indonesia yang tes DNA dengan J1, haplogrupnya J1, atau kalau tidak mau satu tokoh ahli DNA yang berani mengatakan bahwa haplogrupnya Bani Quraisy dan keturunan Nabi Muhammad adalah G. Karena kita tahu kan bahwa seluruh Balawi yang tes DNA ini ada Al-Hadi, ada Arsal Al-Habsyi, ada As-Sekaf, ada Bin Smith yang ada di Pemilitary DNA Al-Atos, itu semuanya G. Orang Kaukasus yang tidak ada kaitan dengan Arab, apalagi dengan Bani Quraisy, apalagi dengan cucu Nabi, tidak ada. Nah sekarang kiai-kiai kibin yang masih mau untuk membela nasab Balawi dengan tanpa malu menyakiti Rasulullah Muhammad SAW, minta kepada Balawi untuk tes DNA. Topik Segap panggil, coba saya mau membela nasab ente, tes DNA. Kita lihat DNA-nya apa. Kalau DNA-nya J1, tampilkan, berikan kepada saya akan akui J1-nya yang FGC 10.500. Itu milik Sayyidina Ali. Kalau tidak, saya tidak percaya kalau misalnya turunan Nabi J1, turunan Nabi itu G. Oke, kalau begitu minta J Nafi atau siapa saja dari Balawi yang ahli DNA berani menyatakan bahwa haplogrupnya keturunan Nabi Muhammad dan Quraisy serta orang Arab adalah G seperti Balawi. Kalau ada doktor dalam ilmu genealogi, dalam ilmu DNA atau doktor pertanian yang dari Balawi berani menyatakan bahwa G adalah sebagai haplogrupnya keturunan Nabi Muhammad, kita akan pertimbangkan. Bagaimana mempertimbangkannya? Kita akan adu dengan ahli-ahli DNA kita dari Yaman, Abdullah As-Suaibi, Dr. Hadi Amili, Dr. Sugeng Hondak Sugiarto yang lebih hebat dari semuanya. Ini lebih hebat Pak Dr. Sugeng sebenarnya. Cuma orang-orang kita ini kan, Mas, kadang-kadang kalau orang Indonesia memiliki apa namanya itu tidak begitu bangga Indonesia. Iya, maunya orang-orang luar negeri.
Nah, itu dia sedulur TV Al-Waha, tantangan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk semua Habib di Indonesia, di luar negeri, seluruh dunia. Renteng itu Habibnya, disuruh direnteng. Kalau perlu di Monas, saya setuju itu. Saya setuju kalau di Monas, kan biasanya Monas itu selalu dijadikan sebagai tempat demo mereka. Mereka kumpulkan para muhibin-muhibinnya untuk mendemo pemerintah, untuk mendemo apa saja, untuk bikin acara apa saja, sehingga boleh disebut sebagai mereka membuat sebuah jamaah monaslimin. Bukan muslimin tapi monaslimin. Karena apa? Seringkali tidurnya di masjid tapi sholat Jumatnya di Monas atau di jalanan gitu ya. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini memberikan tantangan yang sangat-sangat berani. Saya ngacungi jempol, andai kata jempol saya itu 10, tak acungi semuanya kayak begini. Tapi ini jempolnya hanya 2, tak acungi dua-duanya. Sekarang saya mau ngacungi jempol untuk seluruh Habib-Habib dan para kiai-kiai yang masih membela para Habib, yang masih mukibin. Ayo ladeni tantangan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nggak usah di universitas, nggak usah di mana, di Monas. Renteng aja, datangi itu di Monas, tentukan tanggal, hari, kapan, di mana. Kalau perlu saya siap untuk jadi EO-nya. Saya siap jadi EO-nya untuk menyelenggarakan antara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani seorang diri dengan seluruh Habib berapapun jumlahnya, ditenteng, dibariskan di Monas, baris di Monas. Di situ silahkan baris berhadapan dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani seorang diri. Saya nonton, saya mendokumentasikan, saya jadi IO-nya. Saya siap jadi IO-nya itu Kiai Haji Imaduddin. Saya siap jadi IO-nya, benar. Saya siap untuk menyelenggarakan itu. Kalau memang ada di antara kiai-kiai muhibin dan para Habib-Habib itu yang ngacung beneran, kami siap akan datangkan 10.000 Habib ke Monas untuk menghadapi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau ada Habib yang berani ngomong, saya siap mendatangkan 10.000 Habib dan 10.000 muhibin untuk menghadapi atau melawan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, melawan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kami semuanya, jangankan saya, semuanya yang mendukung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu akan mendukung semuanya. Oke? Nah, sekali lagi saya informasikan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani selain menulis tesis yang membuat kita semuanya terbebas dari penjajahan spiritual, dari pendawiran-dawiran para Habib-Habib yang terus berusaha merendahkan kita bangsa Nusantara dengan menganggap bangsa Nusantara itu seperti hewan. Ada di dalam kitabnya, bukan kata saya. Beliau juga memberikan sebuah ijazah yang sangat bermanfaat, yaitu amalan zikir sugih harta ini. Anda silahkan bisa mendapatkan amalan atau ijazah langsung dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini melalui admin TV Al-Waha. Silahkan Anda hubungi admin TV Al-Waha di nomor handphone 0882 1498 123. Terima kasih, saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.